Bang Haji Miftah. Bang Haji Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jujur saya menyampaikan, kebahagiaan bagi saya pagi ini adalah pertama saya ngisi kajian di bulan Ramadan ini. Sebenarnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, jadwal saya penuh Ramadan. Ya, kajian subuh Sabtu Ahad, kultum, kajian duha, kajian zuhur, pasar Tenabang juga ada, karena saya di Tenabang, besar di kebun kacang 5, bapak saya dagang di Tenabang. Semua jadwal di cancel kecuali Masjid Adia. Alhamdulillah. Ini hebatnya masjid. Saya makanya bertanya tadi malam, ya, betul ada kajian subuh di sana? Betul kata Ustadz kita. Akhirnya saya bilang, saya langsung sujud syukur. Ya, yang saya bingungkan, 2 hari sebelum Ramadan itu pasar membludak dan banyak yang tidak pakai masker. Kok Ustadz Oren tahu? Saya ngantar bini ke pasar, Pak. Ya, saya bilang sama bini saya, pakai masker warna oren, hati-hati jalan. Saya juga warna oren. Iya. Yang jelas intinya, jangan ayah bunda bersedih dengan ujian musibah yang datang melanda Indonesia, khususnya dunia umumnya. Ini terjadi berulang kali dan mungkin tahunnya panjang. Yang jelas, saya pernah menyampaikan di sosial media dan saya dibully oleh teman-teman saya. Ya. Apa yang saya sampaikan? Banyak orang mati akhir zaman bukan karena virus corona, tapi karena ketakutan, panik. Ya, wabah virus ini yang jelas kita ikuti prosedural tadi, alhamdulillah. Ya, sebelum masuk masjid disemprot kita. Ya, alhamdulillah. Maksudnya tangan. Nah, itu kalau masuk ke gedung-gedung, saya khutbah Jumat di Cyber, pas menjelang itu Cyber 1 Kuningan Mampang Perapatan, ada 2, Cyber 1, Cyber 2, dan itu dengan prosedural. Ya, kita disemprot, yang khotib pun disemprot saya. Ya, alhamdulillah. Ya, yang jelas intinya, apapun yang terjadi ayah bunda patut disyukuri. Saya ulangi, apapun yang terjadi di akhir zaman ini patut disyukuri. Ya. Kenapa? Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Aku heran melihat orang beriman. Karena yang dipanggil itu orang yang puasa itu dipanggil orang Islam apa orang beriman? Orang Muslim apa orang beriman? Nih saya luruskan dulu ayah bunda.
Orang Islam itu 3 tingkatannya. Yang pertama ada muslim. Muslim itu siapa? Ustadz Oren dipaksa dulu baru ibadah. Hei tong masjid, baru berangkat dia ngaji, kabur dia. Nah itu orang muslim Pak. Kalau pengen melihat orang muslim di Indonesia gampang. Kapan ngelihatnya Ustadz Oren? Ntar Idul Fitri sama Idul Adha. Betul nggak? Benar nggak? Gampang lihat orang muslim Pak. Yang paling banyak orang muslim itu di Indonesia Pak. Ya, dia keluar semuanya Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa dia ke masjid, ke lapangan? Karena rumah dikunci sama emaknya. Kalau nggak dikunci nggak juga dia pergi. Ya, makan ketupat ntar sholat dulu. Betul nggak? Mama betul nggak? Nah, jadi artinya apa? Muslim dipaksa dulu baru ibadah. Ada tingkatan yang di atas itu. Siapa mereka? Mukmin. Nah ini deh. Ya ayyuhalladzina amanu. Mukmin, orang beriman. Ya. Mukmin ini siapa? Mukmin adalah orang yang terbiasa dalam ibadah. Subuhnya tetap ke masjid. Duha tetap jalan. Tahajud nggak bisa setiap hari, minimal seminggu 3 kali. Kalau saya dengan almarhum Arifin Ilham, jam 2:30 kita udah bangun, dan itu menjadi kewajiban bagi kita di Azikro, dan kita menikmatinya. Kenapa? Sudah terbiasa. Bagi yang nggak biasa susah, bangun malam hari jam 2 kencing doang tidur lagi. Betul nggak? Ya. Artinya apa? Mukmin itu adalah orang yang biasa beribadah, yang biasa dawamul wudu, yang biasa istighfar minimal sehari 70 kali. Itu biasa, itu mukmin. Ada yang lebih hebat tingkatannya di atas itu ayah bunda. Siapa mereka? Muttaqin. Makanya di ujung ayat tentang puasa itu intinya apa? La'allakum, agar kita menjadi orang muttaqin setelah beriman. Ya. Siapa orang muttaqin itu Ustadz Oren? Nah, ini mohon maaf ayah bunda, saya dipanggil Ustadz Oren. Saya luruskan dulu, saya tidak ada hubungan dengan partai. Saya tidak ada hubungan sama Jackmania. Demi Allah nggak ada hubungan. Ya, bisa jadi saya duluan ya. Cuman saya karena nggak dikenal saja, karena saya merantau ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu dari S1 sampai S3 itu saya sudah branding oren. Rumah saya warna oren, mobil saya semua oren, aksesoris saya oren, semua oren. Cincin yang ngasih Sugi, nih jam Arifin Ilham, kain sarung, nih oren, tuh yang ngasih soulmate, ya alhamdulillah. Bahkan mohon maaf ayah bunda, karena hobi warna oren, dalaman saya oren. Ya, Tanah Abang di Blok A lantai 3 banyak jual. Saya beli lusinan, ya mereknya macam-macam. Ya, jadi artinya apa? Karena hobi aja, nggak ada hubungan dengan kantor pos, nggak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Ya, yang pernah naik Garuda, pramugarinya bajunya warna. Saya pernah diundang ceramah ke Fak-Fak Papua Barat oleh bupatinya. 3 kali naik pesawat Jakarta Makassar, Makassar Sorong, Sorong Fak-Fak. Ketika dari Jakarta ke Makassar, saya baru naik, ternyata salah satu pramugarinya kenal dengan saya. Nggak nyangka orang Pamulang. Pamulang itu Tangsel. Ustadz Oren ya? Kok tahu? Iya, saya pernah ngeliat Ustadz di Antv. Saya pernah ngeliat Ustadz waktu tablik akbar di Tangerang Selatan. Saya orang Pamulang Ustadz. Oh gitu. Pas lagi terbang saya tidur siangnya itu sebelum Ramadan, ya dia bangunin saya makan, dia juga yang bangunin saya nggak natap wajahnya, tinggi semampai mirip Maudi Kusnaidi gitulah kalau nggak salah, kalau nggak silap saya, dan saya nggak ngeliat namanya, lupa saya. Pas saya mau turun pesawat dikejar saya oleh dia, ternyata dia mau ngasih apa namanya, sorban warna oranye pasmina. Alhamdulillah, Ustaz mau ngasih hadiah dari saya nggak natap wajahnya, nggak sempat ngucapin terima kasih. Pas pindah pesawat ke Sorong, dalam pesawat saya menyesal ayah bunda. Apa yang saya sesali? Lupa minta nomor WA nya. Menyesal saya.
Ya, maksudnya mau mengucapkan terima kasih gitu. Ya, dan sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah lagi jumpa dengan dia. Alhamdulillah. Dan saya tidak ada hubungan ayah bunda dengan koruptor yang ditangkap KPK. Rompinya warnanya apa? Rompinya warnanya apa? Saya nggak ada hubungan. Walaupun kita pernah berdiskusi bersama, duduk bersama, dan mereka kaget dan terkejut, oh ada Ustadz Oren di Indonesia gitu. Ada teman saya juga di Kalimantan, Ustadz Pink. Ya, kemana-mana tuh pakai jubah warna pink, cuma pakai sorban. Saya kadang-kadang aja. Saya luruskan dulu ayah bunda, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ya, jangan sampai ini Ustadz Oren apa-apaan ini, Ustadz bid'ah ini. Terserah lah, mau bid'ah, mau makruh, mau haram, nggak ada urusan. Minimal saya masuk surga walaupun di emperannya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Minimal saya bisa menjadi anjingnya Ashabul Kahfi, walaupun anjing tapi menemani orang-orang soleh. Ya, kita tetap berbaik sangka. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyampaikan muslim, mukmin, muttaqin. Minimal ayah bunda, di mana kita hari ini? Di mana kita jamaah Masjid Al-Dia? Minimal kita adalah orang mukmin yang menikmati ibadah. DMI ada 6 ya. Bertahan ya Kemayoran. Ini saya ingat macan Mayoran ini. Ya, si Pitung berjuang dia dan logikanya jalan. Dan saya akan coba pakai juga di kompleks saya nanti. Tapi sayang ya, kekuatan kita ini masih kita kagusah bagaikan buih dalam lautan. Yang jelas ada hikmah di balik ini semua. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi patut disyukuri. Yang jelas hidup ini tidak lama. Hidup ini tidak lama. Kalau nenek saya di kebun kacang dulu bilang sebelum meninggal, "Cu, life is short." Itu nenek saya bilang. Ya, hidup ini singkat, hidup ini pendek. Hidup ini tidak lama, hidup ini tahu-tahu. Tidak ada tempe-tempe. Semuanya tahu-tahu. Barusan subuh, tahu-tahu sudah zuhur. Betul nggak? Barusan zuhur tahu-tahu sudah asar. Barusan asar tahu-tahu udah maghrib. Barusan maghrib tahu-tahu sudah isya. Barusan isya Bapak Ibu, tahu-tahu sudah subuh kembali. Artinya apa ibu-ibu? Barusan kita anak-anak, tahu-tahu sudah jadi emaknya anak-anak. Makanya jangan pakai rok anak SMP juga. Kalau udah tua-tua aja. Mau dibedakin Wardah, mau dibedakin FIFA 6, FIFA 7. Kalau sudah tua-tua aja. Mau dipoles bagaimanapun, ya tidak bisa dibohongi, didustai. Betul nggak? Makanya saya menginginkan kita jamaah yang hadir pada pagi ini, ya jalani hidup, tetap kita berhati-hati, kita ikuti ulama kita ikuti pemerintah yang ikut dengan Allah dan Rasulnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, ini garis bawah ini. Kita ikuti, ya, yang selalu mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka selamat hidup kita. Ya. Karena bagaimanapun saya sampaikan, saya hanya mengingatkan pagi ini. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 47. Simak dengan iman. Kalau bisa ibu-ibu dan bapak-bapak lihat lagi di rumah kalau nggak bawa Al-Qur'an. Al-Hajj 47. Di ujung ayat itu Allah berfirman, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat nanti, satu hari di akhirat nanti ayah bunda, itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Artinya apa? 3 jam kita hidup di akhirat sama dengan 125 tahun kita hidup di dunia. Maksudnya apa Ustadz Oren? 1,5 jam di akhirat nanti itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia. Pertanyaannya ayah bunda, kita ini hidup umat Nabi Muhammad ini berapa lama? Umat Nabi Muhammad loh, bukan Nabi Nuh. Umat Nabi Muhammad ini berapa tahun umurnya? Beliau bersabda dalam hadisnya, apa kata beliau? A'mari ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun.
Mohon maaf ayah. Ayah yang sudah berumur 60 tahun, hati-hati kalian. Ya, ini Rasul yang ngomong, bukan saya. Orang kalau sudah berumur 60-70 tahun, tunggu. Ya, bukan karena corona saja. Sudah saatnya. Toh kalau sampai umur kita 80 tahun nyusahin anak cucu. Kalau tidak sehat, beruntunglah ayah-ayah yang hadir pagi ini mempunyai anak cucu yang soleh dan soleha. Dia akan berebut untuk membersihkan, menguras kotoran kita. Dia akan berebut untuk menyuapi kita makan. Alhamdulillah, kalau punya anak soleh dan soleha. Realita kenyataannya di kebun kacang teman saya Betawi sama Padang sama aja. Ya, bapak emaknya mati rebutan warisan. Bapak emaknya sakit stroke, berantem bertengkar. Mohon maaf, ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Saya mau cerita ini. Ini di Tanah Abang, dekat dari Kemayoran, nggak jauh. Saya masih ingat tetangga saya. Ya, sedih saya melihat bapaknya stroke baru seminggu. Abang yang paling tua bawa golok ke rumah, pengen mau bunuh adeknya karena adeknya nggak mau jual rumah. Ini rumah udah ditawar orang, Pak. Ditawar saat itu berapa? Sudah ditawar 7M. Si abang bawa golok, si adek kabur lari ke tempat saya. Ustadz Oren, tolong saya dong, karena saya teman dengan abang dia. Saya datang. Lo ngapain? Lo gila lo, bapak lo stroke. Nggak bisa nih, rumah udah ada yang nawar. Bapak lo belum mati, warisan belum ada. Apa jawabannya? Lo jangan ikut-ikutan, gua hajar lo, gua bunuh lo, belagu lo jadi ustadz, katanya. Begitu. Akhirnya saya mundur karena ngeliat golok, Pak. Saya manusia juga, Pak. Ya. Akhirnya saya mundur. Terserah lo. Yang penting gua kasih tahu, lo belum ada hak warisan. Bapak lo masih hidup. Jawabannya apa? Simple. Ntar lagi juga mati. Kurang ajar nggak? Ini anak kurang ajar nggak? Ini anak kurang ajar, Pak. Akhirnya saya mundur. Yang terjadi apa? 3 hari setelah itu bapaknya meninggal, Pak. Meninggal dunia. Dan itu leluasa dia akhirnya menjual rumah ini karena 4 orang berbagi dia. Karena dia paling tua, yang paling gede, besar. Apa yang terjadi singkat cerita? Ini kisah nyata. Beberapa tahun setelah itu mereka pindah ke Bekasi, ada yang ke Tangerang, ada ke Citayam, ada yang ke Depok. Dan saya tabligh akbar di Citayam. Saya tabligh akbar. Turun dari mimbar, karena saat itu saya muhasabah di terakhir ceramah saya berbicara tentang orang tua. Pas turun dari mimbar dikejar saya oleh seorang lelaki, Pak. Dipeluknya saya, menangis dia.